10 teknik psikologi gelap buat manipulasi diri sendiri jadi high value man. Banyak orang pikir psikologi gelap cuma buat manipulasi orang lain. Salah. Teknik yang sama bisa lo pakai buat manipulasi diri lo sendiri, jadi lebih disiplin, lebih tangguh, dan lebih cepat naik level. Kenapa harus pakai cara kayak gini? Karena otak lo itu musuh terbesar lo. Lo males, itu otak lo yang nyari alasan. Lo insecure, itu otak lo yang bikin mental block. Nah, kalau lo nggak bisa ngalahin otak lo secara normal, saatnya main kotor. Nomor 1, gaslighting diri sendiri. Stop percaya omong kosong otak lo. Sumbernya dari buku The Elephant in the Brain. Otak lo sering bohong ke diri lo sendiri. Nanti aja, gua nggak bisa, gua masih kurang siap. Kebanyakan alasan. Mulai sekarang, anggap semua suara negatif di kepala lo itu manipulasi otak lo sendiri biar lo tetap lemah. Lawan dengan realita. Gua bisa, gua cuma cari alasan. Mending gua mulai sekarang. Ucapkan ini setiap kali lo mulai ragu. 2, love bombing ke diri sendiri. Kasih reward nggak masuk akal buat kebiasaan positif. Teknik ini diambil dari buku Dopamination. Otak lo cuma kerja buat 2 hal. Ngehindarin rasa sakit dan ngejar kesenangan. Nah, lo bisa akalin ini. Bikin otak lo kecanduan kebiasaan baik dengan reward yang berlebihan. Contoh, lo bisa kasih diri lo sesuatu yang lo suka. Tiap kali lo disiplin olahraga atau baca buku, lo bakal lebih semangat ngejalanin kebiasaan baik karena ada kepuasan di ujungnya. 3, teknik Stockholm Syndrome. Paksa diri lo cinta sama rasa sakit. Cara ampuh ini dibahas di buku Can't Hurt Me, David Goggins. Orang lemah lari dari rasa sakit. Orang kuat justru jatuh cinta sama rasa sakit. Mulai sekarang, tiap kali lo ngerasa capek, gagal, atau dihina, ubah mindset lo. Gua makin kuat gara-gara ini. Lo harus latih diri lo buat craving penderitaan. Caranya, lari di pagi buta, push diri lo di gym sampai gagal, ambil tantangan yang bikin lo ngerasa bego. Setelah beberapa waktu, lo bakal nagih buat terus ngelewatin batas lo sendiri. 4, fear conditioning. Program otak lo biar takut hidup biasa-biasa aja. Teknik berbahaya ini muncul di buku The Art of War karya Steven Pressfield. Lo boleh takut miskin, takut gagal, takut diremehkan. Tapi yang lebih parah dari semua itu adalah takut hidup biasa-biasa aja. Setiap pagi, bayangin versi lo yang tetap lemah, tetap miskin, tetap gak dihormatin selama 5 tahun ke depan. Kalau lo gak berubah. Rasa takut itu bakal jadi bensin buat lo bergerak sekarang juga. 5, reverse psychology. Beri diri lo pilihan buruk biar lo pilih yang benar. Gua ambil dari buku Predictability Irrational karya Dan Ariely. Otak lo suka milih jalan yang paling gampang. Nah, akalin. Kalau lo malas baca buku, bikin aturan. Kalau gua gak baca buku, gua harus nonton video 2 jam tentang sejarah rumput laut. Dijamin lo bakal milih baca. Otak lo bakal lebih gampang milih kebiasaan baik kalau pilihan lainnya lebih menyiksa. Nomor 6, the scarcity effect. Anggap waktu lo tinggal dikit. Caranya dibahas dalam buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Orang baru sadar betapa berharganya sesuatu kalau itu mau habis. Nah, lo bisa pakai ini ke diri lo sendiri. Hitung waktu lo sampai umur 30, 40, atau 50. Lo mau sukses sebelum umur segitu, artinya lo cuma punya sisa waktu sekian tahun buat fight. Ini bakal bikin lo gercep dan gak nunda-nunda lagi. 7, self-deception. Bohongin diri lo kalau lo udah jadi orang hebat. Sumbernya dari buku Psycho-Cybernetics karya Maxwell Maltz. Otak lo bakal ngejar identitas yang lo percaya. Kalau lo percaya diri lo lemah, lo bakal tetap lemah. Kalau lo percaya lo adalah orang sukses, lo bakal mulai bertindak kayak orang sukses. Jadi mulai sekarang, fake it till you make it. Tulis dan ucapkan kalimat ini tiap pagi. Gua adalah high value man. Gua udah di jalan yang benar. Gua bakal menang. 8, the pain pleasure principle. Setiap kali malas, tambah rasa sakitnya. Cara aktivasi teknik ini ada di buku Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Kalau lo males, kasih hukuman. Kalau lo disiplin, kasih reward. Itu cara paling efektif buat ngajarin otak lo. Contoh, kalau lo gak ke gym hari ini, lo harus push up 200 kali sebelum tidur. Sebaliknya, kalau lo sukses push batas lo hari ini, lo boleh kasih self reward. Dengan cara ini, otak lo bakal belajar. Kalau males, itu lebih nyiksa daripada usaha. 9, reframing. Ubah sudut pandang lo tentang hambatan. Gue dapat cara ini dari buku The Obstacle of the Way karya Ryan Holiday. Orang biasa lihat rintangan sebagai alasan buat berhenti. Orang hebat lihat rintangan sebagai latihan buat naik level. Jadi mulai sekarang, tiap kali lo kena masalah, tanya ke diri lo, gimana kalau ini sebenarnya berkah yang bakal bikin gue lebih kuat? Dengan mindset ini, gak ada yang bisa ngejatuhin lo. Nomor 10, the what if trick. Paksa otak lo ngebayangin skenario terbaik. Teknik mahal ini ada di buku The Magic of Thinking Big karya David Schwartz. Otak lo terlalu sering ngebayangin skenario buruk. Gimana kalau lo gagal? Gimana kalau lo ditolak? Nah, mulai sekarang,
Tiap kali lo takut, tanyain ke diri sendiri, gimana kalau gue sukses? Gimana kalau ini jadi langkah terbesar gue? Dengan cara ini, lo bakal lebih berani buat ambil risiko dan action lebih gede. Oke, psikologi gelap udah selesai. Sekarang kita masuk ke psikologi terang. 10 teknik psikologi terang buat memanipulasi diri sendiri jadi high value man. Kalau teknik psikologi gelap itu nipu otak lo supaya gerak, teknik psikologi terang ini adalah jalan lurus buat benar-benar ngebangun karakter lo dari dalam. Ini bukan sekedar tipu-tipu, tapi strategi yang bikin lo jadi high value man secara alami, solid, dan gak gampang ambruk. Kalau lo pengen tumbuh secara jangka panjang, lo butuh yang kayak gini. Bukan cuma soal jadi lebih sukses, tapi jadi cowok tenang, berkelas, dan punya pengaruh besar. Siap buat upgrade diri lo. Let's go. 1. Self-awareness engineering. Pahami diri lo secara brutal. Ilmu ini gue ambil dari buku The Untethered Soul karya Michael S. Singer. Sebelum lo bisa berkembang, lo harus tahu dulu lo ini siapa. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena mereka nggak ngerti apa yang bikin mereka stuck. Cara pakainya, luangkan waktu buat journaling atau self-talk brutal. Apa kelemahan terbesar gue? Kenapa gue sering gagal? Apa yang selalu gue hindari? Kalau lo gak bisa jujur sama diri sendiri, lo bakal bohongin diri lo seumur hidup. Nomor 2, identity shifting. Bertindak seperti pria yang udah lo impikan. Dari buku Atomic Habits karya James Clear. Bukan action yang ngebentuk identitas lo. Identitas lo lah yang bakal ngebentuk action lo. Kalau lo percaya lo adalah pria kuat dan disiplin, lo bakal mulai bertindak kayak gitu. Caranya, tanya ke diri sendiri. Kalau gue udah jadi versi terbaik gue, gimana cara gue bangun pagi? Gimana cara gue bicara? Gimana cara gue ngejalanin hari? Lakuin itu dari sekarang. Nomor 3, the gratitude of power. Fokus ke apa yang udah lo punya. Kalau lo cuma fokus ke apa yang kurang, lo bakal selalu ngerasa gagal. Sebaliknya, kalau lo fokus ke apa yang lo punya dan berkembangin itu, lo bakal ngerasa kuat. Tekniknya simple. Setiap pagi, tulis 3 hal yang lo syukuri. Bisa sekecil masih bisa napas, punya badan sehat, atau sekedar kopi enak di pagi hari. Ini bakal bikin mental lo makin kuat dan susah digoyang. Nomor 4, delay gratification. Tahan nafsu, rasakan powernya. Pria biasa ngejar kesenangan instan. Pria sejati ngejar kemenangan jangka panjang. Contoh penerapannya, tolak ajakan nongkrong gak jelas, fokus bangun masa depan. Tahan diri buat gak buang uang ke hal gak penting. Stop kejar validasi, mulai kejar progres. Lo gak harus menang hari ini. Yang penting, lo gak jatuh dalam perangkap kepuasan instan. Nomor 5, mental detox. Bersihin otak lo dari sampah. Rahasia teknik ini bersumber dari digital minimalism karya Cal Newport. Banyak cowok stuck karena mereka kecanduan distraksi. Otaknya penuh sampah dari media sosial, konten gak guna, dan omongan orang. Solusinya, puasa dopamin. Kurangi scrolling, tambah waktu buat baca buku, stop nonton konten negatif, ganti dengan sesuatu yang bikin lo lebih pintar. Bikin batasan buat waktu media sosial, maksimal 30 menit sehari. Lo bakal kaget seberapa jernih pikiran lo setelah ini. Nomor 6, the power of small wins. Rayakan setiap kemenangan kecil. Banyak cowok gagal karena mereka ngeremehin progres kecil. Mereka pengen sukses besar, tapi malas ngehargain langkah pertama. Trik psikologi terang, mulai rayakan setiap progres lo. Bisa push up 10 kali lebih banyak. Kasih apresiasi buat diri sendiri. Berani ngomong di depan umum. Sadari itu langkah gede. Berhasil bangun pagi tanpa snooze, itu kemenangan. Sukses itu bukan hasil besar, tapi akumulasi dari kemenangan kecil yang lo kumpulin setiap hari. 7. Growth Mindset Activation. Lihat semua masalah sebagai latihan. Teknik keren ini gue ambil dari buku Mindset karya Carol S. Dweck. Pria lemah ngelihat masalah sebagai tanda bahwa mereka gagal. Pria kuat lihat masalah sebagai latihan buat jadi lebih baik. Contoh, gagal bisnis, itu latihan buat bangkit. Ditolak cewek, itu latihan buat percaya diri. Gaji kecil, itu latihan buat pintar cari peluang. Mulai sekarang jangan ngeluh, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini. Nomor 8, self-respect training. Perlakukan diri lo seperti raja. Unik kan? Caranya diambil dari buku The 6 Pillars of Self-Esteem karya Nathaniel Branden. Kalau lo nggak hormatin diri lo sendiri, jangan harap orang lain bakal hormatin lo. Langkah konkret, jangan biarin orang ngerendahin lo. Jangan buang waktu buat orang yang nggak respect ke lo. Jaga tubuh lo, pakai baju yang proper dan jalan tegak. Pria sejati nggak cuma dihormati orang lain, dia mulai menghormati dirinya sendiri. Nomor 9, energi kontrol. Jaga energi lo dari hal-hal yang gak berfaedah. Dari buku Essentialism karya Greg McKeown, lo bisa belajar kalau energi lo terbatas. Kalau lo buang buat hal gak penting, lo bakal kehabisan buat hal yang beneran bikin lo maju. Jadi mulai sekarang, kurangi ngobrol sama orang yang nguras energi. Tolak ajakan yang gak bawa manfaat. Prioritaskan apa yang bikin lo lebih dekat ke tujuan lo.
Dengan cara ini, setiap langkah yang lo ambil bakal benar-benar berarti. Nomor 10, the future self-visualization. Hidup seperti lo udah sampai tujuan. Kalau lo pengen jadi sukses, lo harus bisa bayangin diri lo sebagai pria sukses dari sekarang. Dari psikologi terang, visualisasikan diri lo 5 tahun ke depan sebagai pria yang udah sukses. Gimana cara dia berjalan, cara dia berbicara, cara dia mengambil keputusan. Mulai sekarang, lakukan hal-hal itu. Masa depan lo bukan soal keberuntungan, itu soal gimana lo bertindak hari ini. Kesimpulan, lo udah punya kuncinya. Sekarang kuncinya tinggal dipakai. 20 teknik ini bukan sekedar teori. Ini senjata buat ngubah diri lo dari dalam. Mulai sekarang, hentikan alasan, terapkan minimal 1 teknik hari ini. Kalau lo mau masuk ke dunia yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih tajam, gue udah nyiapin sesuatu yang gak bakal lo temuin di tempat lain, bro. E-book terbaru, Pria 100% Dark Psychology. Lebih dari 100 halaman ilmu psikologi terlarang yang bisa lo pakai buat memanipulasi diri sendiri, cewek, dan orang lain. Ini bukan bacaan buat cowok lemah. Ini senjata buat lo yang mau serius naik level dalam permainan hidup. E-book ini berbahaya, cuma beredar terbatas, isinya diramu langsung dari pengalaman gue selama S2 psikologi di luar negeri. Boleh bayar semampunya. Kalau lo siap buat main di level yang lebih tinggi, download sekarang di link komentar atau deskripsi. Teriring doa dari gua, semoga jalan lo jadi high value man bisa segera tercapai. Salam high value man, semangat bro.